Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Raffi, NPM 2253A12714. Saya dari PGSD kelas D, PPG Prajabatan gelombang 1, tahun 2022 dari Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pada topik 4, bagian elaborasi pemahaman pada mata kuliah perancang dan pengembangan kurikulum. Pada kali ini, saya akan membahas tentang penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD atau Understanding by Design. Enam aspek level pemahaman berdasarkan buku panduan pembelajaran dan asesmen 2022 halaman 17. Ada 6 aspek pemahaman menurut Tighe dan Wiggins. Keenam aspek tersebut bukan urutan atau leveling, akan tetapi bisa juga tersusun secara acak. 1. Penjelasan, explanation. Aspek pemahaman pertama adalah explanation, mendeskripsikan suatu ide dengan kata-kata sendiri, membangun hubungan, mendemonstrasikan hasil kerja, menjelaskan alasan, menjelaskan sebuah teori, dan menggunakan data. Explanation, eksplanasi, kemampuan seseorang untuk menyatakan hasil proses pertimbangan, kemampuan untuk membenarkan bahwa suatu alasan itu berdasarkan bukti, metodologi, konsep, atau suatu kriteria tertentu, dan dari pertimbangan yang masuk akal serta kemampuan untuk mempresentasikan alasan berupa argumen yang bersifat meyakinkan. Yang kedua, interpretasi. Aspek pemahaman yang kedua adalah interpretasi atau menerjemahkan cerita, karya seni, atau situasi. Interpretasi juga berarti memaknai sebuah ide, perasaan, atau sebuah hasil karya dari suatu media ke media lain. Interpretation atau interpretasi merupakan kemampuan seseorang untuk memahami dan menyatakan arti atau maksud dari pengalaman yang bervariasi situasi, bervariasi data, bervariasi peristiwa, bervariasi keputusan, bervariasi konvensi, bervariasi kepercayaan, aturan, bervariasi prosedur, atau bervariasi kriteria. Selanjutnya, self-regulation atau pengaturan diri. Ini berkaitan dengan kesadaran seseorang untuk memonitor kognisi dari dirinya dengan mengaplikasikan keterampilan untuk mengetahui atau mengevaluasi kemampuan diri dan mengambil kesimpulan dalam bentuk pertanyaan, konfirmasi, dan validasi. Kemampuan interpretasi dalam diagram aspek pemahaman peserta didik dalam UBD ada 5 kemampuan interpretasi, yaitu bermakna, berbagai wawasan, signifikan, ilustratif, dan membuat jelas. 1. Bermakna adalah membahasakan ulang apa yang dikatakan orang lain dengan kata-kata yang berbeda tanpa menghilangkan arti semula. 2. Memberikan berbagai wawasan menggunakan contoh, analogi, lukisan, gambar untuk lebih memperjelas suatu permasalahan. Ketiga, signifikan, merujuk pada sesuatu atau seseorang yang dirasa penting karena mampu memberikan pengaruh atau dampak tertentu terhadap suatu persoalan. Keempat, memberikan ilustratif contoh, analogi, lukisan, gambar untuk lebih memperjelas suatu permasalahan. Kelima, membuat jelas, yaitu memperjelas lebih jauh, menjelaskan lebih jauh lagi suatu permasalahan untuk menghindari dari terjadinya salah paham, kerancuan, ambiguitas, dan multitafsir. Yang ketiga, aplikasi.
Aspek pemahaman ketiga yaitu aplikasi. Maksudnya yaitu menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman mengenai sesuatu dalam situasi yang nyata atau sebuah simulasi atau menyerupai kenyataan. Yang keempat, perspektif. Aspek pemahaman keempat yaitu perspektif. Maksudnya yaitu melihat suatu hal dari sudut pandang yang berbeda. Siswa dapat menjelaskan sisi lain dari sebuah situasi, melihat gambaran besar, melihat asumsi yang mendasari suatu hal, dan memberikan kritik. Kelima, empati. Aspek level pemahaman yang kelima yaitu empati. Maksudnya yaitu menaruh diri di posisi orang lain, merasakan emosi yang dialami oleh pihak lain, dan atau memahami pikiran yang berbeda dengan dirinya sendiri. Menurut Daniel Goleman, empati merupakan salah satu kecerdasan emosional. Keenam, pengenalan diri atau refleksi diri. Aspek pemahaman yang terakhir yaitu pengenalan diri atau refleksi diri. Artinya memahami diri sendiri yang menjadi kekuatan, area yang perlu dikembangkan, serta proses berpikir dan emosi yang terjadi secara internal. Nah, berdasarkan penjelasan dari kelompok 5 tadi, berkaitan dengan penilaian kemampuan berempati, saya setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh kelompok 5 yang menjelaskan tentang 5 aspek. Yang pertama, sensitif, terbuka, reseptif, perspektif, taktis adalah sebagai berikut. Link penjelasannya sudah saya lampirkan pada data yang telah saya kirimkan. Hal tersebut dapat terlibat pada beberapa jurnal sumber pernyataan mengenai empati dalam beberapa aspek. Beberapa aspek tersebut juga dijelaskan oleh Goleman. Goleman menjelaskan bahwa ciri-ciri orang yang memiliki rasa empati adalah sebagai berikut. Pertama, mampu menerima sudut pandang orang lain. Kedua, memiliki kepekaan perasaan terhadap orang lain. Ketiga, mampu mendengarkan orang lain. Sehingga kita tetap harus secara sadar menjaga pikiran kita agar tetap selalu terbuka atau open-minded. Dan tidak menjadi berjalan hanya satu arah saja. Pada dasarnya empati adalah salah satu usaha seseorang untuk melakukan evaluasi diri sekaligus mengembangkan kontrol diri yang positif. Namun dalam aspek berempati tersebut belum dicontohkan dalam penilaian pembelajarannya. Penjelasan berkaitan dengan penilaian pembelajaran tentang 5 aspek empati belum dijelaskan secara mendalam oleh kelompok 5. Aspek penilaian berempati diantaranya sensitif, terbuka, reseptif, perspektif, taktis, dan akan lebih baik jika diberikan contoh penilaiannya yang sesuai. Dan diberikan penjelasan juga mengenai bagaimana penyusunan penilaiannya dalam sebuah pembelajaran atau pemilihan capaian pembelajaran yang sesuai dengan penilaiannya itu yang seperti apa. Adapun jurnal yang dapat dijadikan contoh dalam penyusunan penilaian yang sesuai terkait dengan aspek empati adalah sebagai berikut. Link jurnalnya sudah saya sertakan pada file yang sudah saya kirim. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.